masih satu konteks, ya udah kita lanjut. Tapi sebelum itu, halo semua, shalom. Aduh, ada yang banyak yang baru ya, yang baru aku lihat juga. Halo semua, shalom. Kita mau berdoa sebelum kita mau renung firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan, aku sungguh bersyukur untuk di sore hari ini, dengan segala kemampuan, dengan segala keterbatasan, Engkau yang tahu bahwa kami begitu rindu untuk kenal firman Tuhan. Dan aku berdoa, Tuhan, lewat bacaan firman ini kami beroleh hikmat, kami beroleh kebenaran, kami beroleh sesuatu pengenalan tentang Allah dalam hidup kami yang membebaskan kami, memerdekakan kami dari setiap tipu muslihat iblis. Tuhan, aku sungguh bersyukur bahwa ada damai sejahtera ketika firman Tuhan diberitakan, ada kemenangan yang kami terima karena kami dilepaskan, dibebaskan dari setiap budaya-budaya yang gak alkitabiah, dari setiap prinsip-prinsip yang gak alkitabiah yang Tuhan tunjukkan kepada kami untuk kami bisa ubah. Aku bersyukur bahwa Engkau ada bersama dengan kami dalam momen ini, dan biar hari ini, saat ini, momen ini kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam Tuhan Yesus, amin. Kita baca dari ayat 19, Kisah Para Rasul 9, mungkin ada yang baru baca. Jadi aku sedikit kasih clue aja ya, latar belakang dari Kisah Rasul pasal ke-9. Mungkin ada yang baru pertama kali dengerin Kisah Para Rasul 9, ini kayak bahas apa gitu kan. Jadi Kisah Para Rasul 9 ini bicara tentang pertobatan Saulus. Sebenarnya bukan pertobatan sih, mungkin lebih kepada perjumpaan Saulus gitu ya, lagi OTW ke Damaskus. Dan ke Damsyik. Terus tiba-tiba ada cahaya gitu kan, ada cahaya yang turun tepat banget ke atasnya Saulus. Terus ada suara ya kan, Saulus gitu kan. Terus Saulus benar-benar rebah, dan Saulus bisa bicara sama suara itu yang memanggil nama dia, siapakah engkau Tuhan. Padahal Saulus adalah seorang yang bagi aku ya, sangat ambisius, visioner ya kan. Dia kayak leader banget gitu ya. Dia satset banget orangnya, dan dia punya visi adalah untuk menangkap dan menganiaya para pengikutnya Tuhan, pengikut jalan Tuhan gitu ya. Dan dalam perjalanan tiba-tiba dia ngalamin perjumpaan supernatural ini. Kenapa? Karena itu gak biasa. Kenapa? Seluruh teman-temannya satu tim itu dengerin suara yang sama dengan Saulus, tapi mereka gak tahu asalnya dari mana. Tapi firman Tuhan mencatat itu asalnya dari surga. Terus dipanggilnya Saulus lah. Ini kan aneh ya, ada suara asing manggil Saulus. Saulus sendiri kayak berpikir, tunggu, nah ini siapa gitu kan, sampai berkata, siapakah engkau Tuhan. Sedangkan Saulus sudah tahu nih siapa yang dia layanin ketika dia sebagai salah satu dari ahli Taurat ya kan. Dia orang Yahudi asli dari suku Benyamin gitu kan. Dia benar-benar mempelajari keseluruhan kitab-kitab orang Yahudi. Tapi dia bisa bertanya, siapakah engkau Tuhan? Lah, siapa gitu loh, sampai dia menyembah Tuhannya siapa, sampai dia menyebut kepada nama asing itu, suara asing itu, siapakah engkau Tuhan. Dan dijawabnya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Gubrak gitu ya. Bagi aku, kalau misalnya aku di posisi Saulus, aku malu banget. Kenapa? Karena selama ini aku merendahkan, menganiaya para pengikut Yesus. Loh, justru Yesus sang pemimpin langsung datang berhadapan sama aku gitu ya. Jadi malu banget. Aku ngerasa ketika aku baca itu ya, aku ketika baca firman Tuhan, aku selalu memposisikan diri aku di tokoh itu. Malu. Karena kayak selama ini aku menganiaya para pengikutnya Yesus, malah ketemu sama pemimpinnya, Yesus Kristus sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita pikir lagi, kan kalau misalnya kita diposisikan sebagai Saulus, kan Yesus sudah mati gitu kan. Kok bisa ada lagi suaranya? Kok bisa ada cahaya sinar seperti ini? Kok saya bisa tiba-tiba buta gitu kan? Kayak ada begitu banyak panca indera yang Tuhan pakai supaya Saulus tuh bisa mengalami Tuhan dari perjumpaan supernatural itu ya kan. Dari telinga, terus dia lihat ada sinar ya kan, terus tiba-tiba dia rebah ya kan, terus mata dia buta gitu kan, sampai dia 3 hari 3 malam gak makan. Bener-bener dia juga gak kemana-mana sampai harus dituntun gitu kan. Padahal tadinya dia sosok yang bergerak, visioner, penuh dengan rencana gitu kan. Dia udah mantep banget saat visinya, tiba-tiba harus terhenti, dan dia harus 3 hari 3 malamnya dia gak ngapa-ngapain. Krisis gak? Krisis banget. Bayangin, kita yang tadinya menganiaya para pengikut Yesus, malah kita yang ketemu sama Yesus, terus kita jadi buta lagi gitu kan. Kita gak bisa apa-apa. Jadi sebuah krisis yang begitu luar biasa terjadi atas hidupnya si Saulus. Dan Saulus
dapat penglihatan juga ada seorang nama Ananias yang akan menumpangkan tangannya dan berdoa baginya sehingga mata terbuka gitu ya. Wah, jadi itu bagi aku itu 5 panca indera tuh bener-bener Tuhan pakai supaya Saulus bener-bener berhadapan sama Yesus dan mau gak mau terima, ya kan? Firman Tuhan katakan bahwa Saulus harus melakukan apa yang Yesus perintahkan. Wah, tadinya Saulus dengan semua tekadnya, dengan segala kekuatan dan hikmat yang dia miliki, dia mau bergerak gitu kan untuk menganiaya para pengikut Yesus. Tapi tiba-tiba harus di-cut, berhenti seketika untuk dia bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Halo Richie, shalom. Keren gak? Keren. Kerennya kenapa? Kerennya karena gini menurut aku ya. Seseorang yang penuh dengan perencanaan, dia bisa mengandalkan otaknya, hikmatnya, logikanya. Tiba-tiba dia mengalami suatu peristiwa yang di luar logika. Mau gak mau dia harus berserah sama pribadi itu, Tuhan itu. Seberapa banyak sih dari kita, orang-orang zaman sekarang yang suka banget ngandelin logika kita. Kita keras kepala karena kita menganggap diri kita pintar, ya kan? Kita mengandalkan logika kita bahwa tahun pertama saya harus gini-gini, saya akan gini segala macam, saya harus gini-gini segala macam. Kita hidup sesuai dengan rencana kita. Sampai akhirnya Tuhan izinkan ada banyak pintu tertutup dalam hidup kita. Dan mau gak mau kita harus berhenti untuk mengikuti rencana Tuhan, bukan rencana kita. Iya sih, dulu aku berpikir kayak, ya ampun Tuhan, kenapa sih Tuhan harus tutup semua jalan kayak gitu kan? Kayak Tuhan nih, Tuhan yang maunya apa sih gitu kan? Tapi sebenarnya hari ini saya lihat gak ada ruginya loh ikutin kehendak Tuhan. Karena terkadang itu tuh cara Tuhan menyelamatkan kita. Mbak, bukankah logika itu membedakan kita dengan binatang? Betul. Tuhan bisa berbicara lewat cara-cara yang menggunakan logika, tapi kadang-kadang Tuhan juga mampu menunjukkan dirinya dengan cara-cara di luar logika. Kenapa? Ya suka-suka Tuhan. Karena dia Tuhan. Kalau kita bisa menilai Tuhan dari logika kita, saya mengatakan dia itu bukan Tuhan. Dia bukan pencipta. Tapi kalau kita menyaksikan cara-cara yang ajaib, yang luar biasa, cara-cara yang menurut kita masuk logika ataupun luar logika, dan itu menunjukkan Tuhan, itu benar. Tuhan itu harus masuk logika, Mbak. Ini Talk Wow selalu hadir di live TikTok saya, dan dia banyak bertanya tentang Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua kita doakan ini Talk Wow supaya dia bisa terbuka ya pikirannya, pengenalan tentang Tuhan. Ya, hari ini saya mau bagiin Kisah Rasul 9 ayat 19 sampai ayat yang selanjutnya. Jadi teman-teman stay tune ya semua. Dan setelah Saulus makan, jadi ini akhirnya 3 hari 3 malam Saulus nggak bisa ngelihat, buta gitu ya. Akhirnya Ananias datang mendoakan dan akhirnya dia bisa untuk terbuka matanya, dia bisa makan. Firman Tuhan katakan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Nah maksudnya gini, jadi setelah akhirnya Saulus itu terbuka matanya, dia ngalamin krisis itu ya, dia akhirnya bisa makan. Berarti dia udah mulai reda tuh krisisnya, ya kan? Makanya ada orang-orang yang gak nafsu makan tuh kadang-kadang, bagi saya ya, itu bukan karena dia gak lapar atau kenapa, bisa jadi karena pikirannya yang lagi ada banyak pikiran yang lagi pikirkan gitu. Nah jadi Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan para murid di Damsyik. Menarik ya, tadinya planningnya ke Damsyik untuk ngumpulin para pengikut Yesus, tapi malah akhirnya dia jadi ngumpul sama murid-murid. Bicara apa akhirnya? Ayat yang 20. Ketika itu juga Saulus memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Wow. Keren gak? Tadinya dia rencana untuk nangkepin para pengikut Yesus, jadi malah dia yang memberitakan Yesus. Kenapa? Karena dia udah lihat sendiri buktinya. Dia udah dengar sendiri buktinya, bahkan dia saksikan dia sampai buta. Dan selaput di matanya itu bisa lepas gitu ya, hilang seketika ketika ada seorang mendoakannya di dalam nama Yesus. Jadi akhirnya Saulus memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini, maksudnya Saulus, yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Jadi semua orang yang dengerin
pengajaran, bukan pengajaran sih, mungkin pemberitaannya Saulus, mereka heran. Ya iya, normalnya mah heran. Kan Saulus tuh udah jadi sosok yang terkenal ya, bahkan di luar dari Yerusalem. Karena Saulus lah yang menganiaya, menangkap para pengikut Yesus. Makanya para pengikut Yesus tuh, khususnya jemaat di Yerusalem tuh terpencar ke Yudea, ke Samaria gitu ya. Tapi pemberitaan tentang Injil tuh makin kesebar. Salah satunya, orang-orang di luar dari Yerusalem tahu ada sosok yang namanya Saulus memberitakan tentang yang tadinya menangkap Yesus, akhirnya menangkap para pengikut Yesus, akhirnya memberitakan tentang Yesus. Dan mereka bilang, hah, bukannya ini Saulus? Saulus yang dari Yerusalem kan? Saulus yang suka nangkapin orang itu kan? Bukannya Saulus rencana datang ke Damsyik untuk menangkap orang-orang yang mengikuti Yesus? Bingung gak? Bingung. Kita juga mungkin yang, ya, misalnya andaikan kita ada di daerah itu, kita akan bingung juga ya. Kok bisa sih seorang yang rencananya ingin menangkap para pengikut Kristus malah jadi memberitakan nama Yesus? Ayat yang ke-22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Wow, jadi akhirnya Saulus semakin besar pengaruhnya dan bingungin orang-orang Yahudi. Karena Saulus yang tadinya salah satu dari ahli Taurat, ya orang-orang Farisi gitu ya, yang tahu tentang kitab-kitab orang Yahudi, yang tahu tuh keseluruhan perjanjian lama gitu ya, kok malah jadi membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Sebelumnya, ketika Tuhan memberikan firman kepada Ananias, seorang hamba Tuhan yang mendoakan Saulus ini, Ananias ini udah dapat pesan dari Tuhan kalau si Saulus ini tuh punya visi untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di luar orang Yahudi. Nah, kemarin aku sempat bahas bahwa kapan-kapan kita bahas ya tentang panggilan, bahwa panggilannya Tuhan itu kepada para hambanya itu udah diberitakan di awal. Sama kayak Yohanes Pembaptis, apalagi Musa, para pemimpin deh. Kita lihat orang-orang yang nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, itu kan ada beberapa yang udah dari kedatangannya, bahkan sebelum kelahirannya udah diberitakan tentang panggilannya mereka. Ya bagi aku sama kayak Saulus ketika Tuhan bersabda memberikan firman kepada Ananias, Tuhan tuh udah kasih tahu clue-nya, visi pelayanannya Saulus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dengan background, Saulus adalah orang Yahudi. Kita bisa lihat dari kitab Filipi, Saulus bilang kalau aku mau membanggakan diriku, menyombongkan diriku, aku lebih daripada kalian semua. Kenapa? Aku orang Yahudi asli, keturunan Benyamin. Aku salah satu dari orang Farisi, ya kan? Aku dalam melakukan keseluruhan hukum-hukum Taurat, aku nggak pernah bolong gitu ya, aku nggak pernah gagal. Tapi dari situ kita lihat bahwa akhirnya Saulus dengan latar belakang ilmu, pengalaman, semua yang didapatin informasi tentang kitab-kitab di perjanjian lama, dia akhirnya membuktikan bahwa Yesus tuh beneran sebuah penggenapan bagi semua yang Tuhan sudah katakan dalam perjanjian lama. Nah, aku lagi mau bahas renungan. Kalau misalnya aku lagi bahas renungan, aku biasanya bahas sendiri. Jadi jadi aku nggak biasa untuk naikin teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke. Kita lanjut ya, ayat yang 23 ya. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Nah, ini unik ya. Jadi, ketika kita baca keseluruhan kitab Injil, dan kita akhirnya masuk kepada surat-surat yang ditulis oleh para rasul, kita tuh kayak melihat suatu fakta yang menyedihkan. Kenapa? Kok jadinya ketidaksukaan seseorang itu mendorong seseorang untuk membunuh orang lain, menganiaya orang lain, bahkan lebih parah membunuh sih menurut aku. Jadi dari ketidaksukaan beberapa orang kepada Yohanes Baptis, akan ketidaksukaan beberapa orang kepada Yesus, ketidaksukaan beberapa orang kepada para rasul gitu ya, termasuk Saulus. Terus mereka jadi mengizinkan, mensahkan untuk membunuh orang lain. Jadi mereka pikir kalau misalnya kita membunuh orang lain, maka masalah itu akan hilang. Belum tentu.
Justru kita lihat ya apa yang terjadi. Jadi beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setiba di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bagaimana ia juga seorang murid. Jadi yang kita bisa lihat ya sama-sama bahwa Saulus juga mendapatkan sebuah peristiwa di mana ada orang-orang yang akhirnya ngejar-ngejar dia untuk membunuh dia. Oke, padahal dia sama-sama orang Farisi nih, sama-sama orang Yahudi gitu ya. Dan karena ketidaksukaan beberapa orang Yahudi, karena Saulus akhirnya memberitakan tentang Yesus, mereka mau untuk membunuh Saulus. Tapi kan diselamatkan oleh para murid, tadi kita baca ya. Nah, terus setiba di Yerusalem, Saulus coba nih untuk menggabungkan para murid. Jadi, setelah Saulus pulang tuh ya kan, Saulus tadi berada di kota Damsyik gitu kan. Dan dia lagi mau berkunjung ke Yerusalem, dia mau coba untuk mendekatkan diri sama para murid yang ada di Yerusalem karena masih ada ya. Para rasul, beberapa orang percaya masih ada di Yerusalem. Tapi semua murid itu dikatakan takut sama Paulus. Kenapa? Kenapa takut sama Saulus? Karena aduh, ini beneran gak atau cuma gimmick doang? Ini beneran gak atau dia ngeprank kita nih? Dia mau SKSD, dia mau ikut kumpulan kita, tapi sebenarnya dia akhirnya mau mencelakakan kita gitu ya. Ya karena bagi mereka gak mungkin gitu loh, ada seseorang yang tadinya ingin membunuh, menganiaya mereka, kok bisa untuk ingin ikut mendalami tentang Yesus, mengasihi Yesus, bahkan melayani, memberitakan Injil tentang Yesus. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka. Oh, jadi kita tahu nih bahwa yang pertama kali akhirnya membawa Saulus kepada para murid adalah Barnabas. Barnabas ini adalah salah satu nanti teman seperjalanan Saulus, kita tahu itu ya. Jadi Barnabas menerima Saulus dan membawanya kepada rasul-rasul, menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Jadi bagi Tuhan gak ada yang mustahil ya. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Menurut kita kayak gak mungkin lah Tuhan orang-orang itu untuk tahu kebenaran, untuk tahu nama Yesus. Tapi di dalam Tuhan tuh gak ada yang mustahil. Orang-orang yang menyangkal, menganiaya, bahkan orang-orang yang membunuh bisa terima Tuhan, bisa menyaksikan Yesus sendiri. Dan bagi aku apa ya? Bagi aku percaya gini, setiap orang yang udah menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya, yang udah melihat, menyaksikan perbuatan Yesus dalam hidupnya, gak akan bisa menyangkal bahwa Yesus itu nyata. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang Yesus, oh berarti dia belum ngalamin. Dan kalau misalnya ada orang-orang yang seperti itu, kita doain Bapak Ibu, karena kita ada bagiannya, kita mengasihi orang itu, kita mendoakan orang itu, tapi kita gak bisa ubah orang itu. Yang bisa mengubah hati orang adalah Tuhan. Amin. Yang bisa mengubah pola pikir, perspektif orang, yang bisa untuk menyentuh hati orang itu tuh cuma Tuhan, cuma Roh Kudus. Dan itu yang sampai hari ini saya yakini bahwa kita nggak bisa ngubah orang. Stresnya kita adalah ketika kita berusaha untuk ngubah orang, kita berusaha untuk bikin orang itu ngerti, kita berusaha untuk meyakinkan orang tentang kebenaran. Tapi nyatanya ketika kita bicara kebenaran, ada banyak orang yang nggak suka kebenaran. Oh iya, ketika saya bacain firman Tuhan, ada begitu banyak orang yang nggak suka. Ada begitu banyak orang yang menolak gitu ya. Padahal saya nggak ada paksaan di tempat ini. Yang misalnya setuju silakan mendengarkan, yang nggak setuju ya boleh keluar. Kan kita diberikan akal budi ya. Kalau misalnya kita nggak setuju, kita tinggal oke, not interested aja. Oke, ya udah di swipe aja gitu. Nggak perlu untuk bikin heboh gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ngeliat ada orang-orang yang berbeda pandangan, berbeda pendapat, atau bahkan berbeda keyakinan, yang perlu untuk kita lakukan adalah kita doain mereka supaya Tuhan, mereka belum tahu apa yang mereka lakukan, mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan, mereka nggak tahu bahwa pribadi Yesus tuh begitu indah, luar biasa, pribadi yang begitu berharga. Aduh, pasti Bapak Ibu semuanya udah pernah ngalamin
setuju sama saya, mengakui bahwa Yesus adalah harta yang paling berharga, pribadi yang paling luar biasa yang pernah kita terima dalam hidup kita. Jika misalnya ada orang lain yang gak percaya sama Tuhan Yesus, yang bahkan bukan menyangkal ya, tapi benar-benar gak mempercayai nama Yesus, gak apa-apa. Kita dari sini kita berdoa, Tuhan tolong supaya ada begitu banyak orang yang diselamatkan. Tuhan tolong supaya kasih Tuhan itu bisa sampai ke orang itu belum tahu tentang kasih. Iya, orang itu belum ngalamin tentang kasih Tuhan, jadi dia gak ngerti tentang kasih Tuhan. Tuhan tolong untuk Tuhan jamah orang-orang itu supaya ngerti kasih Tuhan. Kasihan Tuhan kalau cuma hidup 80 tahun di dunia ini, terus akhirnya menderita lagi di kekekalan. Kasihan Tuhan, kita hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan loh. Dan kalau kita akhirnya mati dalam kekekalan, dan kita hidup juga dalam penderitaan, mati dalam kekekalan, menderita, kasihan. Kita perlu Tuhan. Semua orang perlu Tuhan. Bahkan kita yang udah menjadi orang Kristen pun kita sangat perlu Tuhan. Nah, jadi akhirnya Barnabas yang menerima Saulus pertama kali dalam kumpulan para murid di Yerusalem menceritakan kepada para rasul bagaimana Saulus pelayanan, apa yang Saulus lakukan, bagaimana pelayanan Saulus kepada orang-orang yang belum percaya, bahkan orang yang percaya yang ada di Damsyik. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Wow, jadi firman Tuhan katakan Saulus tetap berada dengan para murid, berkumpul. Jadi Saulus tidak menghindari persekutuan ya. Di sini kita lihat Saulus tetap berada dalam persekutuan yang menjadi ciri khas dari orang percaya, berada dalam persekutuan dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Padahal sebelumnya si Saulus udah dikejar-kejar ya sama orang Yahudi. Saulus udah dicari-cari sama orang-orang Yahudi untuk dibunuh, tapi Saulus dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membawa dia ke Tarsus. Nah, akhirnya kita tahu bahwa mereka membawa Saulus ke Kaisarea dan akhirnya membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Sampai hari ini kita baca, setelah Saulus bertobat pun ada penganiayaan. Saulus dikejar-kejar sama orang, Saulus masih dicari-cari kesalahannya untuk bisa dibunuh. Tetapi kita lihat juga, penganiayaan masih ada. Tetapi ada berkat yang melimpah juga apa? Di sini dikatakan jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ini yang saya suka ketika saya bagian renungan firman Tuhan secara sistematis. Kita baca dari pasal yang pertama ya. Kita lihat bahwa di dalam perkumpulan orang percaya ada yang namanya penganiayaan dan penderitaan. Ada orang-orang yang berencana untuk membunuh para rasul, menangkap para rasul, menganiaya para rasul. Tapi kita lihat buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus itu gak bisa dibohongin. Salah satunya tentang pertambahan jumlah orang percaya. Masih ingat gak salah satu saran dari Gamaliel? Gamaliel adalah gurunya Saulus ya. Gurunya Saulus ketika masih berada di kumpulan orang Yahudi. Apa yang Gamaliel katakan? Ada yang masih ingat gak apa yang Gamaliel katakan? Gamaliel mengatakan bahwa waktu disidang oleh para imam besar, kan waktu itu mereka lagi sidang tentang Stefanus ya. Gamaliel bilang jangan terburu-buru untuk bertindak. Jangan-jangan mereka ini adalah beneran utusan Allah. Jangan-jangan mereka sedang menyampaikan pesan kebenaran dari Allah. Jangan sampai kita justru menghambat pekerjaannya Allah. Kenapa? Karena dari yang sudah-sudah ada begitu banyak orang-orang yang viral gitu ya, seperti Yesus. Ada banyak pengikutnya, ada pengajarannya gitu ya, ada banyak orang yang akhirnya menjadi percaya kepada nama dari orang-orang itu. Tapi kita lihat bahwa dari kisah yang diceritakan oleh Gamaliel, setelah pemimpin itu mati, para pengikutnya tercerai-berai dan hilang. Tapi beda dengan para pengikut Yesus.
Iya, mereka ngalamin penderitaan, iya, mereka dikejar-kejar, mereka tercerai-berai, tapi nama pengikut Yesus tuh nggak hilang. Pemberitaan Injil tetap ada, luar biasa ya. Pemberitaan Injil tetap ada. Orang-orang makin percaya. Di saat yang bersamaan ada penderitaan, tapi juga ada pertambahan jumlah orang percaya. Salah satunya ketika saya lagi baca kitab Filipi ya, salah satu kitab yang paling saya sukai karena dari situ kita belajar kasih ya kepada Tuhan. Salah satunya itu dibuktikan dari penderitaan kita di hadapan Tuhan. Jadi pesan yang kita bisa dari kitab Filipi itu adalah kesabaran di dalam penderitaan. Nah, kalau misalnya kita baca kitab Filipi itu, salah satunya saya sempat berpikir ya, aduh, kenapa ya Saulus kok masuk penjara gitu ya? Kenapa Saulus Tuhan izinkan masuk penjara? Kenapa? Loh, dia kan hamba Tuhan, orang yang menginjil gitu kan. Kenapa dia nggak ditolongin, dijauhkan dari penjara? Kenapa dia nggak dijauhkan dari penderitaan? Karena saya berpikir bahwa orang yang mengasihi Tuhan, orang yang melayani Tuhan pasti akan dijauhkan dari penderitaan. Oh, ternyata enggak. Dan ternyata justru di balik penjara, Paulus memberikan surat tentang pengharapan. Luar biasa ya. Dari situ saya dalamin lagi bahwa Tuhan, kenapa ya? Apa ya pesan yang berada dalam kitab Filipi ini? Kan kita gitu ya. Kalau misalnya kita lagi baca Alkitab, kita perlu untuk minta tuntunan Tuhan untuk kita mengerti setiap perkataan dalam firman Tuhan itu. Tuhan apa ya? Maksudnya apa ya? Tuhan mau pakai dia di penjara. Iya. Jadi kalau misal pun Paulus berada di dalam penjara, itu itu bukan the end, itu bukan akhir, itu bukan ending. Iya, cuma di penjara pun tetap ada Tuhan kok. Bahkan Paulus menuliskan bahwa rekan sepelayanan para pelayan Tuhan malah semakin berani untuk memberitakan Injil. Kenapa? Oh, cuma di penjara kan? Di penjara masih ada Tuhan kan? Dan Paulus dikatakan di situ, kalaupun harus mati, dia kan ada bersama dengan Kristus, tapi dia memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan, yaitu tetap bersama dengan jemaat, supaya iman jemaat bertumbuh. Dari situ saya belajar bahwa, oh Tuhan, penderitaan berada dalam penjara sekalipun, itu bukan halangan, itu bukan batasan. Kita keliru nih kalau kita berpikir sebagai orang percaya hidup kita akan enak, akan nyaman. Saya katakan kalau bapak, ibu, saudara semuanya mau hidup yang lebih gampang, saya mau katakan mendingan jangan jadi orang Kristen. Kenapa? Karena menjadi orang Kristen kita setiap hari peperangan rohani. Iya, lah buktinya apa? Ya buktinya ini, ketika firman Tuhan diberitakan ada orang gak suka kan? Ketika kita mau hidup bener, ada orang gak suka. Bilangnya apa? So suci, biasalah cari muka. Lah, iya kita cari mukanya Tuhan, kita bukan cari muka manusia. Terus apa lagi? Kita bicara yang bener, terus orang gak suka sama kita. Dia bilang, iya lo kenapa sih mesti ngomong yang bener? Lah, emang yang bener kan yang harus kita ngomongin. Emang harusnya kita ngomongin apa gitu. Apalagi ada lagi orang yang bilang, iya kenapa ya ikut Tuhan tuh makin lama makin banyak penderitaannya. Iya, jadi orang Kristen tuh makin banyak penderitaannya. Ya saya mau katakan, kalau Anda gak mau banyak penderitaan, stop menjadi orang percaya. Karena kita lihat pemimpin kita, gembala agung kita, guru agung kita, Tuhan kita, apalagi raja kita, hidupnya gak lepas dari penderitaan. Padahal semua yang dilakukan benar, semua perkataan yang dilakukan benar. Bukankah jadi Kristen enak, udah ditebus dosanya? Nah itu pasti belum tahu nih maksudnya jadi Kristen apa, makanya berpikir seperti itu. Jadi Kristen itu pikul salib pak, sangkal diri. Itu yang Kak, kapan berbagi lagi? Diterima ya Kak benih baiknya biar ramai permulakan. Oh, jadi aku kemarin tuh udah upload VT-nya. Aku 7 April bagi tuh, maksudnya berbagi tuh Ricci.
Thank you ya Ricci udah nanyain. Jadi hari apa ya aku terlambat tuh ngepost hari Rabu atau hari Selasa aku ngepost videonya, nanti aku kirim lagi ya. Kemarin aku belum bisa kirim videonya ke kamu, kita belum temenan. Aku belum temenan sama kamu. Nanti ya aku share lagi, kita chat. Nah, jadi sedikit sedikit share aja. Jadi yang Ricci katakan itu, Bapak Ibu semuanya, jadi sebulan sekali di awal bulan saya tuh bagiin makanan gratis kepada orang-orang yang memerlukan. Ya, saya misalnya Tuhan lagi kasih budgetnya misalnya, oh cuma buat 20 orang, ya udah saya bagiin buat 20 orang. Oh cuma buat 10 orang, ya udah 10 orang. Pokoknya saya punya hati, punya kerinduan tiap awal bulan bagiin makanan gratis. Ini bukan kristenisasi kok. Nggak ada stiker, nggak ada tulisan God bless you, nggak ada cap Tuhan Yesus memberkati, nggak ada. Tujuannya adalah supaya orang-orang yang membutuhkan itu mereka punya harapan kalau masih ada Tuhan. Ya mungkin mereka berusaha gitu ya dalam satu hari itu untuk mendapatkan duit 50.000, 20.000 sehari gitu ya. Dan ya buat makan tuh habis lah ya, untuk sehari 3 kali makan tuh habis. Tapi saya percaya ketika kita bagiin makanan itu, setidaknya mereka masih punya semangat bahwa pemeliharaan Tuhan tuh nyata dalam hidup mereka. Ya mungkin duit mereka cuma 50.000 ya, tapi ketika mereka dapat makan itu, mereka lihat bahwa ada Tuhan yang pelihara mereka. Kalau jadi pengikut Yesus bener sulit, kalau jadi Kristen enak. Iya, jadi saya melihat bahwa ada begitu banyak orang yang udah nyaman dengan diri sendiri, lupa kalau kita tuh dipanggil jadi saluran berkat Tuhan. Berkat yang kita terima dari Tuhan itu cukup gak? Cukup, bahkan melimpah. Dan akhirnya saya belajar bahwa ternyata berkat yang saya terima tuh bukan cuma buat saya, tapi buat orang lain juga. Ini bukan gimmick ya, ini bukan cari sensasi ya, bukan. Saya dari tahun 2016 atau 15 saya tuh udah rutin untuk kasih makan kayak gini. Cuma memang bukan dalam resmi gitu ya, kami Kostela Ministry, tapi ketika saya jadi hamba Tuhan, akhirnya saya ya udah Tuhan, 2024 mulai deh gitu. Saya pikir di awal Januari bisa, dan akhirnya tiba-tiba dalam perjalanan ya udah bulan awal Maret akhirnya Tuhan buka jalan dan bisa kasih makanan gratis ke orang yang membutuhkan. Yang kemarin udah puji Tuhan ada begitu banyak orang yang mau terlibat, 20 makanan box bisa dibagikan. Sebelumnya 10 gitu ya. Sebelumnya saya tuh kayak ya udah Tuhan, pokoknya yang saya punya aja saya kasih gitu kan. Terus tiba-tiba akhirnya ada mulai orang yang tergerak mau ikut bantu gitu kan. Mungkin nggak bisa kasih bantuan secara dana gitu. Mau ikutan, ayo gitu. Ikutan, kita bareng-bareng gitu ya. Kita atur lah gimana caranya supaya bisa pembagiannya tuh tepat sesuai dengan sasaran. Nah akhirnya ya ini dua kali gelombang gitu ya, bulan Maret sama April udah saya jalankan. Nah semoga kalau memang ini adalah kehendak Tuhan, kita bisa secara rutin ya pelayanan ini. Saya percaya bukan saya yang mengambil bagian, tapi setiap orang yang ikut mendoakan, bahkan mau terlibat dalam membagikan lewat dana atau lewat tenaga, lewat doa. Saya percaya ada bagian Tuhan gitu ya, bahwa berkat yang Tuhan kasih itu cukup berlimpah, dan ternyata itu bukan buat kita doang, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita. Ya karena sesimpel itu sih ya. Tuhan Yesus aja dalam pelayanannya dia udah katakan bahwa serigala punya tempat tidur, kepala atau liang untuk menaruh kepala, anak manusia nggak ada gitu ya. Benar-benar dalam pelayanannya dia berikan yang terbaik buat orang-orang di sekitarnya. Nah tadi Richie L katakan gak usah Kak, aku percaya. Thank you Richie L. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kalau misalnya ada teman-teman semua Bapak Ibu yang mau ikut terlibat, boleh lewat direct message aja, nanti aku akan kontak balik. Dan iya, jadi tadi aku mau katakan bahwa kalau kita menganggap sebagai orang percaya hidup kita mudah, tunggu konteks mudah apa dulu nih ya, mungkin biar lebih jelas ya gitu. Gini, iya, segala dosa kita itu sudah ditanggung di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib, bangkit, dan sudah terangkat ke surga. Itu udah terjadi satu kali untuk selamanya, ya. Tetapi yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita menaklukkan daging ini tunduk kepada firman Allah, kepada kehendaknya Allah. Dan ada begitu banyak orang Kristen yang jadinya bergumul kan di sini, naik turun. Iya,
Yang saya pelajari memang dalam proses sanktifikasi, pengudusan, di mana ketika kita udah percaya kepada Kristus dan kita mau takluk, kita mau tunduk kepada kebenaran, kita mau hidup sesuai kehendak Tuhan, itu kita akan naik turun. Nggak apa-apa, nggak ada yang namanya kegagalan, nggak ada yang namanya terlalu terpuruk, nggak ada. Selama hidup orang percaya, dia akan berada dalam proses pengudusan, pemurnian, sampai akhirnya nanti mati gitu ya, akhirnya mati, selesai, nah gitu. Yang aku percaya melalui berbagai pergumulan itulah proses pemurniannya. Barang siapa mau berbuat lebih banyak harus dibersihkannya. Amin. Kalau masih berbuat dosa berarti kita masih hanya batas di, kalau masih berbuat dosa berarti kita, iya betul. Nah, uniknya gini. Dulu saya pernah diskusi ya satu kelas sama bapak ibu, banyak mahasiswa-mahasiswa lain ya. Kita sempat mendalami pandangan-pandangan dosa dari berbagai kepercayaan. Ada yang berpandangan, oh kalau kita cuma berada dalam pikiran, kita nggak dosa. Nah, saya tergerak jadi bahas tentang dosa ya. Iya, kalau kita cuma mikir dalam pikiran kita doang nih, kita sebel sama orang itu, kita pengen jahatin dia, nggak apa-apa. Kan dalam pikiran, belum dilahirkan, belum dijadikan, belum dihasilkan ya kan. Atau ada lagi yang kayak gini, oh kalau cuma niat mah nggak apa-apa, belum dilakuin kan. Kan cuma diniat. Ya, ada juga yang kepercayaannya kayak gitu. Tapi ketika kita mau dalemin perkataan Yesus bilang apa? Kalau udah ada hasrat yang muncul ketika kamu melihat perempuan, hasrat untuk berbuat yang tidak benar kepada perempuan itu, kamu udah dosa. Baru hasrat loh. Dari situ kita satu kelas tuh kegampar bolak-balik. Karena bicara tentang dosa, itu bukan cuma dosa yang kelihatan. Kita jahatin orang kan kelihatan, kita nipu orang kan kelihatan. Tapi kalau hasrat muncul nih dalam pikiran kita udah pengen kata-kata kasar, kita pengen kata-kata buruk, kita pengen sumpah-sumpahin, kutuk-kutukin tuh orang. Loh itu udah dosa. Keinginan yang jahat, keinginan cabul, apalagi keinginan untuk kita rugiin orang, keinginan untuk kita jahatin orang, itu udah dosa. Tahu dari mana? Salah satunya yang saya baru sadarin, ternyata dari 10 perintah Allah itu, di hukum yang ke-10, oke, contoh deh, dikatakan ada jangan membunuh ya. Nah terus kita pikir kan, oh jangan membunuh, itu kan cuma tindakan membunuhnya ya. Tapi kalau kita telusuri di hukum perintah Allah yang ke-10 itu, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Mengingini bicara apa sih? Keinginan. Jadi kita keinginan aja, kita pengen hidup seperti orang lain hidup, kita udah salah. Ada begitu banyak orang sekarang kan terjebak di iri hati ya. Wah, tua, muda, ya kan, apalagi pria, wanita, ya kan, kaya atau miskin, jelek atau ganteng, cantik atau biasa aja. Kita semua pernah iri, termasuk saya. Makanya waktu salah satu kasus yang rame di mana? Iya kita pengen tuh hidup kayak artis itu gitu kan, suaminya terus nikah di Disneyland, kayaknya bahagia banget ya, harmonis banget gitu kan. Tiba-tiba kesandung kasus, wah kita semua langsung benci, kepahitan gitu ya. Nih pakai duit negara untuk ke Disneyland gitu ya. Tunggu dulu. Tahu nggak kalau misalnya kita iri hati ke orang, itu tuh sebenarnya wujud kita tuh nggak mensyukuri berkat Tuhan. Apa nikah di Disneyland? Ya misalnya kasus ya seperti itu gitu ya. Membunuh Yesus itu berdosa apa jadi pahala? Itu kalau misalnya dibahas itu sebuah paradoks Pak, paradoks, dan itu perlu dibahas, nggak bisa dibahas cuma 1 jam 2 jam, apalagi saya mempelajari komunikasi, kita punya asumsi, kita punya informasi beda-beda gitu ya. Jadi kebenarannya kita tahu sekarang satu berita, terus ada berbagai macam pandangan orang gitu ya, yang orang terjemahkan interpretasi dalam pikiran mereka. Nah sama kalau misalnya bicara tentang orang Yahudi gitu ya yang membunuh Yesus, apakah jadi pahala atau jadi dosa, itu paradoks.
nggak bisa semudah itu untuk dijelaskan, apalagi kepada orang awam yang kita nggak pernah tahu latar belakang Anda, kita nggak pernah tahu sejauh apa Anda tahu gitu ya, dan belum tahu juga apakah pikiran kita sesuai dengan kebenaran gitu. Nah, balik lagi ke tadi ya, iya, iri hati itu sebenarnya adalah sebuah wujud kita nggak bersyukur sama berkat Tuhan. Kenapa? Ya Tuhan, kita pengen tuh dapet jodoh yang kayak gitu. Iya tuh kayaknya keluarganya harmonis ya, orang tajir lagi kan, nikahnya di luar negeri, di Disneyland gitu kan misalnya. Terus kita lihat lagi, tuh kan, emang ya enak tuh punya orang tua kayak gitu, ya kan, enak tuh punya orang tua, punya harta yang banyak ya kan, jadi kita nggak susah jadi anak gitu, misalnya gitu. Iya udah, di Alkitab itu perumpamaan apa memang dulu ada orangnya? Oh ada kok. Ih, ini Pak Takwau. Paradoks, Pak. Paradoks itu bukan abu-abu. Ngerti paradoks gak? Paradoks itu bukan abu-abu. Ini yang orang salah ngertiin. Paradoks itu dikirain tuh abu-abu. Paradoks itu bukan abu-abu. Nah, um, Algojo mendapat perintah mandat dan kuasa untuk eksekusi. Nggak ada urusan dengan pahala. Nah, misalnya kayak gini. Iri hati tuh apalagi kita anak muda ya. Aduh, kita kalau misalnya punya muka secakep itu kayaknya kita bakal laku kali ya. Kita kalau misalnya muka secakep itu, wah kayaknya dapat beauty privilege gitu. Kayaknya kita bakal lebih banyak diterima orang. Kita kayaknya lebih gampang untuk diterima, diakuin orang. Apalagi kita kayaknya lebih enak untuk bisa bergaul sama siapa aja karena beauty privilege gitu kan. Ya sebenarnya itu suatu bukti bahwa kita nggak mensyukuri berkatnya Tuhan. Bahwa berkat Tuhan itu cukup buat kita. Wah, apalagi zaman sekarang ya. Gini, sosial media tuh nggak salah. Media massa tuh nggak salah. Menurut aku, media massa, sosial media itu netral sifatnya. Tapi tergantung kita. Kita membuat hal itu jadi positif atau negatif. Nah, lucunya gini. Setiap hal yang ada di dunia ini, itu sebenarnya sifatnya baik. Contohnya uang. Uang itu baik gak? Baik. Tapi kenapa ada banyak orang yang rasa mereka hidupnya nggak bisa tanpa uang? Maksudnya gini, kita perlu untuk beli segala sesuatu pakai uang. Setuju. Tapi ada banyak orang yang keliru mengira bahwa kalau nggak ada uang nggak bisa hidup. Padahal saya saksikan, iya uang kita terbatas, uang kita kurang, tapi ternyata berkat Tuhan tuh ada. Pemeliharaan Tuhan tuh ada. Dan saya percaya setiap anak-anak Tuhan nggak pernah Tuhan biarkan kelaparan. Kecuali anak Tuhan yang mau males ya, beda lagi. Tapi saya percaya setiap anak-anak Tuhan itu dipelihara sama Tuhan. Iya, dipelihara Tuhan sih, tapi tinggal makan Indomie. Iya, tapi masih bisa makan kan? Iya sih, dipelihara Tuhan, tapi nggak tiap minggu ke mall. Tapi tetap dipelihara Tuhan, masih bisa hidup kan? Masih bisa hidup. Contohnya apa? Ketika saya menerima panggilan Tuhan dalam proses yang begitu panjang, akhirnya menerima panggilan Tuhan khusus menjadi hamba Tuhan dalam tugas penginjilan, saya akhirnya belajar melihat pemeliharaan Tuhan luar biasa. Sebelumnya, di VT-VT sebelumnya saya udah sampaikan bahwa ya saya ngalamin ada deadline, perlu bayar ini, bayar itu, ya saya perlu kumpul sama keluarga, ya saya perlu untuk berbagai keperluan saya untuk pergi atau untuk ngapain aja pelayanan. Tapi ternyata saya lihat di momen-momen terakhir ada loh pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan tuh cukup buat kebutuhan kita ya. Ada banyak orang kan susah tuh bedain. Enggak nih, Tuhan gak kasih ini, padahal sebenarnya itu keinginan kita, itu bukan kebutuhan kita, dan Tuhan tahu kebutuhan kita. Boleh baca, kita sama-sama diskusi dari Live Talk ini ya. Kita berdua tutup. Ya, kita udah tutup. Tuhan, aku sungguh bersyukur buat ada banyak teman-teman Bapak Ibu yang join Live Talk hari ini. Tuhan, aku bersyukur bahwa kebenaran Tuhan dinyatakan, dan aku percaya firman ini gak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman ini akan bertumbuh berbuah. Dan aku percaya bahwa Tuhan, Engkau temukan kami sebagai ranting-ranting yang berbuah, dan Engkau yang dimuliakan dalam hidup kami. Dan khususnya hari Tuhan, buat ada begitu banyak orang yang baru bergabung, biar mereka juga boleh terima damai sejahtera Tuhan, kekuatan dan harapan di dalam nama Yesus.
mereka dapat menyaksikan bahwa Tuhan gak pernah tinggalin mereka, Tuhan selalu bersama dengan mereka. Dan khususnya buat Tokwa, Tuhan aku percaya rencanamu besar. Apalagi Tokwa cerita kalau dia lahir dari keluarga yang dari orang percaya, dan aku percaya Tuhan kau dapat pakai hidupnya untuk menyatakan kemuliaan-Mu yang begitu ajaib. Dan aku bersyukur, dan kami akan mendengar kesaksian dari Tokwa, pekerjaan Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke teman-teman semua, itu aja yang hari ini aku mau sampaikan. Thank you ya, udah hadir. Kita ketemu lagi besok jam 2 atau enggak jam 4. Ketemu besok. God bless you.